Halo semuanya, balik lagi di BBS, Belajar Bareng Satria. Pada video kali ini, saya akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang polinomial. Adapun materi polinomial yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu yang pertama, penjumlahan polinomial, yang kedua, pengurangan polinomial, yang ketiga, perkalian polinomial, dan yang keempat, contoh soalnya. Yang pertama, penjumlahan polinomial. Perlu kita ketahui bahwa penjumlahan polinomial ini bersifat tertutup, yang artinya bahwa jika suatu polinomial ditambahkan dengan polinomial lain, maka hasilnya merupakan suatu polinomial juga. Jadi, inti dari penjumlahan polinomial ini yaitu dilakukan dengan cara menjumlahkan suku-suku sejenis yang memiliki variabel berpangkat sama. Penjumlahan polinomial dapat dilakukan dengan dua metode penyelesaian, yakni metode langsung dan metode susun. Untuk memperjelasnya, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 7x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x, dan gx sama dengan 10x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 7. Tentukanlah nilai dari fx ditambah gx. Kali ini saya akan menggunakan metode langsung. Pertama-tama kita tulis fx ditambah x sama dengan masukkan nilai fx yang sudah diketahui tadi dalam bentuk kurung ditambah dengan masukkan nilai gx yang sudah diketahui dalam bentuk kurung juga. Kemudian kita urutkan dari derajat tertinggi yang ke rendah sehingga diperoleh 10x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah x ditambah 3x ditambah 7. Lalu pangkat yang sama kita operasikan sehingga diperoleh hasil akhir 10x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 4 sama dengan 10x pangkat 4 min 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 3 2x pangkat 2 dikurangi 5x pangkat 2 sama dengan min 3x pangkat 2 x ditambah 3x sama dengan 4x dan 7. Sehingga dapat didapatkan hasil akhir 10x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 7. Masih soal yang sama, namun saya akan menjawabnya dengan metode susun. Pertama-tama kita jabarkan nilai fx dan gx yang sudah diketahui. Nah, pada soal ini nilai x yang derajat tertinggi yaitu x pangkat 5, namun dalam fx tidak terdapat x pangkat 5, kita dapat menulisnya dengan 0 x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 0 karena tidak terdapat konstanta di dalam fx. Lalu kita jumlahkan seperti penjumlahan susun pada biasanya sehingga diperoleh 10 ditambah 0 sama dengan 10x pangkat 5, 7x pangkat 4 ditambah x pangkat 4 sama dengan 10x pangkat 4,
min 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 dikurangi 5x pangkat 2 sama dengan min 3x pangkat 2. X ditambah 3x sama dengan 4x. 0 ditambah 7 sama dengan 7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dua suku banyak berderajat berbeda menghasilkan suku banyak berderajat tertinggi dari yang dijumlahkan. Contoh soal 2, diketahui fx sama dengan 5x pangkat 5 ditambah 9x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi x dikurang 9 dan gx sama dengan 4x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah 18. Tentukanlah nilai dari hx jika hx sama dengan 3fx ditambah 2gx. Pada soal kali ini saya akan menjawabnya dengan metode susun. 3fx diperoleh dari 3 dikali 5x pangkat 5, 15x pangkat 5, 3 dikali 9x pangkat 4, 27x pangkat 4, 3 dikali 2x pangkat 3 sama dengan 6x pangkat 3. Karena dalam fx tidak terdapat koefisien x berpangkat 2, kita tulis 0x berpangkat 2, lalu 3 dikali min x sama dengan min 3x, 3 dikali min 9 sama dengan min 27. Lanjut 2gx sama dengan, karena tidak terdapat koefisien x berpangkat 5, maka kita tulis 0x berpangkat 5. Lanjut 2 dikali 4x pangkat 4 sama dengan 8x pangkat 4. Karena tidak terdapat koefisien x berpangkat 3, maka kita tulis 0x berpangkat 3. 2 dikali min 8x pangkat 2 sama dengan min 16x pangkat 2. Karena tidak terdapat koefisien x, kita tulis 0x ditambah 2 dikali 18 sama dengan 36. Maka hasil akhir yang kita peroleh 15x pangkat 5 ditambah 35x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurangi 16x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 9. Contoh soal ketiga, diketahui px merupakan polinomial berderajat 7 dan qx merupakan polinomial berderajat 11. Tentukanlah px ditambah qx. Untuk menjawab soal ini saya menggunakan metode langsung. Px ditambah qx sama dengan polinomial berderajat 11. Karena balik lagi ke sifat penjumlahan polinomial, yang ini penjumlahan dua suku banyak berderajat berbeda menghasilkan suku banyak berderajat tertinggi. Karena dalam contoh soal ketiga polinomial berderajat tertingginya yaitu 11, maka jawabannya yaitu polinomial berderajat 11. Pengurangan polinomial. Pengurangan polinomial sama dengan penjumlahan polinomial, yaitu bersifat tertutup. Yang artinya jika suatu polinomial dikurangi dengan polinomial lain, maka hasilnya merupakan suatu polinomial juga. Yaitu pengurangan polinomial dilakukan dengan cara mengurangi suku-suku sejenis yang memiliki variabel berpangkat sama. Pengurangan polinomial ini juga dapat dilakukan dengan dua metode penyelesaian, yakni metode langsung dan metode susun. Agar memperjelasnya, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, diketahui px sama dengan 8x pangkat 5 dikurangi x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 3
dan Qx sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min x ditambah 1. Tentukanlah nilai dari 3px min 2qx. Pada soal kali ini saya akan menjawabnya dengan metode langsung. 3px min 2qx sama dengan 3 dikali 8x pangkat 5 sama dengan 24x pangkat 5, 3 dikali min x pangkat 4 sama dengan min x pangkat 4, 3 dikali min 5x pangkat 3 sama dengan min 15x pangkat 3, 3 dikali 2x sama dengan 6x, 3 dikali 3 sama dengan 9, dikurangi dalam kurung 2 dikali 4x pangkat 4 sama dengan 8x pangkat 4, 2 dikali 7x pangkat 3 sama dengan 14x pangkat 3, 2 dikali 2x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 2, 2 dikali min x sama dengan min 2x, dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu kita buka kurungnya, namun sebelum itu kita kalikan nilai ini min tersebut dalam 2qx, kita kali sehingga diperoleh 24x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 dikurangi 15x pangkat 3 ditambah 6x ditambah 9 dikurangi 8x pangkat 4 dikurangi 14x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 2x min 2. Nilai min ini kita kalikan terhadap koefisien yang ada di dalam Gx satu-satu. Lalu kita urutkan dari derajat tertinggi ke rendah. Setelah itu kita operasikan jika pangkat tersebut sama, sehingga diperoleh nilai akhir 24x pangkat 5 min 13x pangkat 4 min 29x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 2x ditambah 7. Contoh soal kedua yaitu diketahui fx sama dengan 13x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 15x dikurangi 11 dan gx sama dengan 9x pangkat 4 dikurangi 20x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi 13x ditambah 10. Tentukanlah nilai dari hx jika hx sama dengan fx dikurangi gx. Pada soal kali ini saya akan menjawabnya dengan metode susun. Fx sama dengan 13x pangkat 4 ditambah, karena tidak terdapat koefisien x pangkat 3, maka kita tulis 0x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 15x dikurang 11. Gx sama dengan 9x pangkat 4 dikurangi 20x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi 13x ditambah 10 kurang hx sama dengan 13x dikurangi 9x pangkat 4 sama dengan 4x pangkat 4 0 dikurang 20x pangkat 3 sama dengan plus 20x pangkat 3 6x pangkat 2 dikurang min 5x pangkat 2 sama dengan 11x pangkat 2 min 15x dikurang min 13x sama dengan min 2x min 11 dikurang 10 sama dengan min 21, sehingga kita peroleh nilai akhirnya seperti ini.
Perkalian polinomial. Perkalian polinomial sama dengan penjumlahan dan pengurangan polinomial, yaitu bersifat tertutup. Yang artinya, jika suatu polinomial dikalikan dengan polinomial lain, maka hasilnya merupakan suatu polinomial juga. Pada perkalian polinomial, kita menggunakan konsep distributif atau yang disebut juga dengan perkalian pelangi. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, diketahui fx sama dengan 5x min 2 dan gx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah x min 3. Tentukanlah nilai dari fx dikali gx. Jawab, fx dikali gx sama dengan dalam kurung 5x min 2 kurung tutup dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah x min 3. Kemudian kita kali satu per satu. 15x pangkat 3 diperoleh dari 5x dikalikan dengan 3x pangkat 2. 5x pangkat 2 diperoleh dari 5x dikali x min 15x diperoleh dari 5x dikali min 3 min 6x pangkat 2 diperoleh dari min 2 dikali 3x pangkat 2 min 2x diperoleh dari min 2 dikali x plus 6 diperoleh dari min 2 dikali min 3. Lalu kita urutkan dari pangkat yang tertinggi, lalu kita operasikan sehingga diperoleh hasil akhir 15x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurang 17x ditambah 6. Contoh soal kedua, diketahui hx sama dengan 6x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3. Tentukanlah nilai dari hx pangkat 2. Jawab, hx pangkat 2 sama dengan dalam kurung 6x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dalam kurung kuadrat. 6x pangkat 4 min 2x pangkat 3 kuadrat sama dengan 6x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dikali 6x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3. Kemudian kita kali pelangi atau kali secara distributif sehingga diperoleh 36x pangkat 8 min 12x pangkat 7 min 12x pangkat 7 plus 4x pangkat 6. Diperoleh nilai akhir 36x pangkat 8 min 24x pangkat 7 ditambah 4x pangkat 6. Berdasarkan contoh soal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hasil perkalian dua polinomial menghasilkan polinomial yang derajatnya merupakan jumlah derajat polinomial pertama dan kedua. Contoh soalnya, diketahui fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 6, gx sama dengan 3x tambah 15, dan hx sama dengan 4x dikurangi 10. Tentukanlah nilai dari a. 2fx ditambah gx dikali hx, dan b. fx dikali gx dikurangi 3hx. Jawab, 2fx ditambah gx dikali hx sama dengan
kita kalikan 2 fx-nya sehingga diperoleh 2x kuadrat min 16x ditambah 12 ditambah 3x tambah 15 dikalikan dengan 4x min 10. Gx dan hx kita kali distributif diperoleh 12x kuadrat dikurang 30x ditambah 60x dikurang 150. Kemudian kita urutkan dari derajat yang tertinggi. Setelah itu kita operasikan. Sehingga diperoleh nilai akhir 14x kuadrat ditambah 14x dikurang 138. Kemudian kita cari yang B, fx dikali gx min 3hx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 8x tambah 16 dikali 3x tambah 15 dikurang 3hx yaitu 12x min 30. Kemudian kita kali distributif oleh hasil 3x pangkat 3 tambah 15x pangkat 2 dikurangi 24x pangkat 2 dikurangi 120x ditambah 18x ditambah 90 dikurang 12x ditambah 30. Kemudian kita urutkan dari derajat tertinggi ke derajat yang terendah, lalu kita operasikan sehingga diperoleh nilai akhir 3x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 dikurangi 114x ditambah 120. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui fx merupakan polinomial berderajat 8, gx merupakan polinomial berderajat 5, dan hx merupakan polinomial berderajat 11. Tentukanlah nilai dari A 4fx dikurangi 5gx dikali hx, B 7gx kuadrat ditambah fx dikali hx. Jawab A 4fx min 5gx kali hx sama dengan, kita mengingat kembali konsep perkalian polinomial, yaitu hasil dari penjumlahan derajat polinomial 1 ditambah dengan yang kedua, sehingga kita peroleh hasil dari penjumlahan derajat polinomial gx ditambah hx, yaitu 5 ditambah 11, sehingga diperoleh hasil yaitu polinomial berderajat 16. B 7gx kuadrat ditambah fx dikali hx sama dengan hasil dari penjumlahan derajat polinomial fx ditambah hx. Polinomial berderajat 8 ditambah polinomial berderajat 11 sehingga diperoleh hasil polinomial berderajat 19. Jika kita kalikan derajat polinomial gx yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10, sehingga derajat polinomialnya tidak yang tertinggi karena derajat polinomial tertinggi yaitu 19, maka jawabannya yaitu polinomial berderajat 19. Sekian materi polinomial yang dapat saya sampaikan tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial beserta contoh soalnya. Apabila terdapat kekurangan dalam video dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng.